Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Satya Adi Wicaksono dengan NIM 6670230116, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai esai saya di mata kuliah pemerintahan desa, yakni Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai mangkok ekonomi yang disantap oleh para oligarki desa. Studi kasus kebangkrutan BUMDes Multijaya di Desa Mambun Baru. Baik, sebelum hal itu kita mulai, tentu kita harus mengetahui latar belakang atau pendahuluan dari studi kasus ini. Di mana seperti yang kita tahu sendiri bahwa desa itu mempunyai peran penting gitu ya sebagai fondasi pemerintahan di Indonesia itu sendiri, di mana tempat masyarakat membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya juga, di mana salah satu instrumen terpenting dalam menggerakkan roda ekonomi gitu ya, eh, termasuk juga dalam menggerakkan eh, menggerakkan pendapatan ekonomi, terus mengelola, berinvestasi dan lain sebagainya, itu berada di badan usaha anak desa ataupun BUMDes, yang dimana itu berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang dimana juga seperti yang kita tahu sendiri bahwa eh, BUMDes ini itu dari masyarakat desa untuk masyarakat desa. Nah, tetapi dalam praktiknya banyak, ya, bisa dibilang cukup banyak badan usaha milik desa itu yang gagal karena lemahnya tata kelola dan minimnya pengawasan, di mana dalam studi kasus yang sudah disediakan oleh Bu Shanti itu sendiri, eh, ini tuh bisa terlihat jelas ya bahwa BUMDes di Multijaya di Desa Mampun Baru ini eh, pada awalnya ya tahun 2022 itu dulunya tuh menjadi kebanggaan masyarakat karena kinerjanya yang baik. Tetapi kemudian bangkrut akibat penyalahgunaan wewenang dan kurangnya partisipasi warga, di mana eh, hasilnya mencerminkan bahwa jelas ini adalah prinsip tata kelola desa ketika prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan itu kurang baik ya. Hmm. Nah, selanjutnya mengenai kerangka teori atau teori yang saya pakai. Jadi yang saya pakai itu menggunakan tiga teori. Yang pertama itu dari Sutro Eko tahun 2014, di mana dalam karyanya bukunya yakni Desa Membangun Indonesia, eh Sutro Eko ini menjelaskan bahwa konsep desa membangun, di mana desa itu yang tadi saya juga singgung sedikit, itu sebagai subjek pembangunan, bukan objek yang dimau oleh pihak luar. Yang berarti gitu ya, desa itu sendiri itu uh, seharusnya uh, dimiliki gitu ya kedaulatan atau secara penuh gitu ya. Peraturan desa itu ya balik lagi itu untuk masyarakat juga itu sendiri gitu, di mana masyarakat desa itu seharusnya itu memiliki kedaulatan penuh, memiliki hak untuk patuannya itu tuh ya patuannya itu tuh secara penuh gitu atas kebijakannya. Terus yang kedua dari Yozaki dan Yulianto, yang dimana dalam bukunya yakni Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa, itu dalam buku itu menekan bahwa pentingnya demokrasi lokal yang dijalankan melalui musyawarah desa gitu. Karena di dalam desa itu sendiri, seperti yang tadi sudah disinggung juga, kalau misalnya desa itu juga memiliki pemerintahannya itu sendiri, di mana salah satu bentuk wadah untuk menjalankan demokrasi lokal itu sendiri adalah dengan musyawarah desa, di mana musyawarah desa ini menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat langsung gitu dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dan yang tiga, menurut IAI Jakarta tahun 2007 gitu ya, tentang desa sebagai situs baru demokrasi lokal, di mana ini berkesinambungan juga dengan eh, teori yang kedua itu, bahkan teori yang pertama juga, bahwa tempat warga desa
bahwa tempat warga itu berperan aktif dalam beban dalam politik kewarganegaraan yang menuntut transparansi, tanggung jawab sosial dan juga kesetaraan. Dengan hal tersebut gitu. Nah, keberhasilan sebuah badan usaha anak desa ini tuh juga ditentukan gitu ya oleh seberapa besar gitu uh, partisipasi warga serta sejauh mana gitu nilai partisipasi itu juga dan akuntabelnya itu tuh dijalankan oleh pemerintahan desa itu sendiri gitu. Yang mana dari ketiga teori ini kita akan lanjut ke dalam analisis kasus BUMDes di Lampung Bali. Gitu. Badan Usaha Milik Desa di Multijaya ini, teman, ini dalam kasus kemarin di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, itu bisa dibilang menjadi contoh nyata bagaimana lembaga ekonomi itu bisa mengalami kegagalan akibat lemahnya tata kelola. Yang uniknya juga pada tahun 2022, eh, Badan Usaha Milik Desa di kecamatan di Desa Mampun Baru ini, yakni BUMDes Multijaya, itu dinobatkan gitu ya di Kecamatan Pemenang Bali itu tuh sebagai salah satu BUMDes terbaik karena bisa bilang mempunyai kinerja keuangan yang stabil gitu. Tapi setelah 2 tahun kemudiannya, eh, seperti yang kita tahu juga bahwa BUMDes Multijaya itu menyatakan bangkrut dan bahkan juga tidak beroperasi gitu. Nah, kegagalannya ini sebenarnya bisa dibilang secara lapisan, secara lapisan dimensi itu memiliki beberapa lapisan dimensi gitu. Yang diantaranya adalah lemahnya transparansi gitu, yang dimana juga dari informasi juga uh, dijelaskan kalau banyaknya pejabat-pejabat yang mengambil barang dari BUMDes ini itu juga tidak berjalannya MUSDes juga. Terus adanya juga dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan gitu. Bahkan eh, ketua desanya itu sendiri itu sampai sekarang itu bahkan belum memberikan keterangan yang jelas. Yang seharusnya sebagai ketua desa tentu eh, dia memiliki jangkauan itu untuk mengetahui dan juga untuk memberitahukan gitu yang memberitahukan dan juga mengetahui eh, apa saja nih yang salah gitu karena kan untuk sebagai ketua desa bisa memonitoring gitu pejabat pejabat yang bekerja di BUMDes ini di mana seperti yang kita tahu juga kalau BUMDes ini sendiri itu kan juga berasal dari dana desa gitu di mana dana desa itu juga dari ketua desa itu sendiri dan dana desa itu salah satunya itu berdasarkan dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu berasal dari dana masyarakat di desa itu sendiri, yang berarti sejalan dengan demokrasi itu, di mana dari masyarakat, dari warga masyarakat untuk masyarakat dalam konteks lokusnya adalah desa. Nah, karena roda ekonomi desa Banten ini berputar, dampaknya itu banyak warga tuh kehilangan akses gitu terhadap fasilitas usaha dan bantuan modal sehingga hubungan sosial yang dulunya itu dibangun atas dasar gotong royong pun kini menjadi hubungan yang kaku dan penuh kecurigaan karena dengan adanya dilema dan polemik dari dari pak elitnya itu sendiri di Indonesia itu sendiri di mana dalam konteks sosial politik justru itu memunculkan budaya apatis di mana warga desa itu tidak lagi percaya pada pemerintahan desa dan musyawarah itu tidak lagi menjadi ruang konsultatif yang bermakna. Karena dengan itu, ya. Lalu apa sih refleksi dan rekomendasi yang bisa diberikan saran ketika gitu? Karena dari kasus Bunda Samutijaya ini tuh bisa dibilang memberikan pelajaran gitu ya. Penting bahwa otonomi desa itu tanpa transparansi dan partisipasi warga desa itu cuma menjadi simbol semu ataupun bahkan menjadi desa semu gitu ya. Dimana desa yang berdaulat itu bukanlah desa yang sekedar memiliki wewenang administratif, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif warganya untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan gitu. Di mana pemerintahan desa itu perlu melakukan pembenahan menyeluruh secara menyeluruh ya. Dimulai dari peningkatan kapasitas manajemen BUMDes dan juga pelatihan pengurus di BUMDes tersebut agar lebih profesional, lebih akuntabel, lebih transparan gitu ya. Selain itu juga peran Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD itu juga secara sistem juga harus diperkuat sebagai lembaga pengawas yang fungsinya itu bisa memastikan dan menjamin setiap kebijakan BUMDes itu dijalankan secara transparan dan sesuai dengan demokrasi demokrasi liberatif atau
sesuai dari kebutuhan warga di desanya lah. Dan mana pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan itu juga dapat terlibat dalam pemberian pendampingan, riset, serta edukasi sosial kepada masyarakat desa. Nah, jadi dari sekian segalanya itu semua, maka kita akan masuk ke dalam kesimpulan di mana kita bisa mengetahui bahwa kegagalan BUMDes ini tuh di Desa Lampung Baru itu tuh bukan hanya kegagalan ekonomi, tapi juga sebagai cerminan dari lemahnya tata kelola pemerintahan desa secara sistemik juga. Itu di mana dari minimnya partisipasi warga, terus rendahnya akuntabilitas, dan hilangnya nilai gotong royong, itu menjadi faktor yang mempercepat keruntuhan lembaga ekonomi di desa tersebut. Karena itu desa sempurna desa itu juga harus menegakkan kembali prinsip dasar pemerintahan yang partisipatif, transparan dan juga akuntabel. Di mana badan usaha milik desa itu harusnya kembali berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat, bukan alat kekuasaan segelit-elit. Dengan mengembalikan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, gitu, bukan objek pembangunan. Desa dapat benar-benar berdaulat dan mandiri sesuai dengan semangat desa membangun, seperti di pertama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.